Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta kisah misteri. Jumpa lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana kabarnya teman-teman semua? Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri pada saat ini. Semoga saja kita semua diberikan kesehatan, limpahan rahmat serta rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada episode kali ini, aku kembali membawakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh Mas Roni tentang sosok hantu Maryaban. Mungkin teman-teman semua masih asing dengan nama sosok hantu tersebut, tapi bagi orang Kalimantan pastilah tahu tentang hantu Maryaban. Gimana kisah lengkapnya? Simak terus kisah ini sampai habis. Tapi sebelum kita mulai kisah ini, ada baiknya kalau kita berdoa agar apa yang terjadi pada kisah ini tidak terjadi kepada kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi merinding dimulai. Hantu Maryaban adalah sosok mitologi orang Kalimantan yang sangatlah terkenal, di mana sosok bermata merah, bertaring, dan juga berbulu tebal ini sangatlah ditakuti oleh masyarakat, khususnya di Kalimantan. Ada yang bilang Maryaban ini sosoknya mirip dengan leak Bali ataupun genderuwo. Namun, bagi mereka yang pernah melihat sosok ini secara langsung, mereka pasti akan bisa membedakan kedua jenis sosok gaib tersebut. Di balik kengerian dari sosok itu, ada juga yang sangatlah ingin berjumpa dengan hantu Maryaban ini, khususnya mereka yang sangat ingin memiliki ajian ilmu kebal atau tahan terhadap benda tajam. Karena menurut kepercayaan orang Kalimantan, bagi siapa yang diberi sehelai bulu dari tubuh hantu Maryaban ini, ia pasti akan mendapatkan sebuah kekuatan di mana ia akan kebal terhadap benda tajam. Namun, tidak semudah itu untuk mendapatkan bulu hantu tersebut. Butuh perjuangan dan juga usaha agar kita bisa mendapatkan bulu hantu Maryaban. Akan tetapi, orang-orang yang memiliki bulu tersebut bukan hanya mendapatkan ajian ilmu kebal saja. Namun, ia harus siap menanggung konsekuensi, di mana kesialan pun juga selalu menimpa mereka di setiap harinya. Seperti jiwa mereka yang selalu tidak tenang, mudah emosi, dan juga yang paling fatal adalah rezeki mereka akan selalu menjauh dari pemilik bulu hantu tersebut. Bahkan, menurut kepercayaan orang, si pemiliknya hanya akan menggunakan baju yang sama setiap harinya dan tak bisa membeli baju yang baru. Ada juga kesaksian dari orang yang pernah memiliki bulu hantu tersebut, di mana apabila setiap mendengar suara azan, ia pasti akan kabur ke dalam hutan karena ia tidak tahan mendengar lantunan suara azan sholat berkumandang. Hal ini pun sama dengan yang terjadi seperti kisah yang dikirimkan oleh Om Roni tentang pamannya yang dulu pernah memiliki bulu hantu Maryaban. Paman Roni yang bernama Ija ini adalah seorang pencari kayu gaharu di dalam hutan Kalimantan. Hampir tiap hari ia habiskan di dalam hutan bersama temannya untuk mencari kayu gaharu yang memang sangatlah langka dan juga memiliki harga yang begitu fantastis. Ija hanya keluar ke desa untuk membeli logistik dan juga menjual hasil pencarian kayu gaharunya, dan itu biasanya terjadi 2 minggu sekali. Di suatu hari, teman Ija tidak bisa ikut dalam pemburuan kayu gaharu tersebut dikarenakan ia sedang menderita penyakit malaria. Jadi, mau tidak mau, Ija pun harus masuk ke dalam hutan Kalimantan sendiri. Setelah semua persiapan telah usai, Ija pun segera berangkat menuju ke dalam hutan yang memang jarang dimasuki oleh manusia. Setelah berjalan sekitar 5 jam lamanya, tibalah ia di suatu tempat di dalam hutan, di mana ia biasa berkemah. Sesampainya di sana, Ija pun tidak mau membuang waktunya.
Ia langsung mencoba menyisir sekitaran hutan dan berharap mendapatkan serpihan kayu gaharu. Lama Ija berjalan, namun hari itu ia belum juga menemukan apa yang ia cari di dalam hutan. Hingga tak terasa senja pun tiba pada saat itu. Segeralah Ija berjalan kembali ke tempat ia berkemah, dan sesampainya di sana, ia yang merasakan lelah langsung tertidur pulas pada malam itu. Di tengah malam, tiba-tiba saja Ija terbangun dari tidurnya. Ia merasa kini berada di sebuah pohon besar yang ia tidak tahu di mana. Awalnya Ija bingung di manakah ia sekarang. Namun, sayup-sayup ia mendengar seperti ada suara keramaian kampung tak jauh dari tempat ia berada. Bermodalkan cahaya bulan, ia mencoba mendatangi sumber suara tersebut dan berharap bisa minta tolong agar bisa diantarkan kembali ke tempat ia berkemah. Setelah hampir berjalan sekitar 15 menit, kini ia tiba di sebuah kampung yang entah itu kampung apa. Dari atas bukit, Ija melihat seakan-akan sedang ada acara di kampung tersebut karena memang penduduknya pada saat itu sedang berkumpul di sebuah lapangan yang ada di tengah kampung. Ia pun mencoba untuk mendekati rombongan para warga kampung yang ada di sana. Dan setibanya di kampung tersebut, ia langsung kaget melihat para penduduk kampung tersebut. Mereka sangatlah berbeda dengan manusia seperti ia, karena mereka semua memiliki bulu yang tebal di badannya dan memiliki taring dan juga bermata merah. Hal itu sontak membuat Ija kaget dan ketakutan hebat. Tanpa pikir panjang, Ija langsung berlari kembali ke arah hutan. Ia mencoba menjauhi kampung demit yang baru saja ia lihat. Namun, karena panik dan juga gelapnya malam membuat Ija tidak sadar kalau di depannya ada sebuah jurang yang mungkin tingginya sekitar 3 meter. Ia pun langsung terperosok ke dalam jurang tersebut dan langsung seketika pingsan. Entah berapa lama Ija pingsan pada saat itu, namun saat ia sadar, kini Ija telah berada di sebuah gubuk kayu yang entah milik siapa. Badannya pun saat itu masih terasa sakit dan mungkin ada beberapa tulang yang patah akibat terjatuh ke dalam jurang tersebut. Namun, karena Ija saat itu merasa haus yang begitu hebat, ia pun berusaha untuk mencari air minum di dalam gubuk tersebut. Dan dengan susah payah, pada akhirnya Ija pun bisa berjalan dengan begitu pelan. Namun, saat ia menuju ke arah dapur, Ija langsung melihat ada sosok berbulu lebat dan bermata merah sedang asik duduk menyantap babi hutan yang masih segar dan belum juga dimasak. Sosok itu terlihat sangatlah menakutkan. Ia meminum darah dari babi itu, lalu memakan dagingnya mentah-mentah. Ija yang melihat hal itu sontak saja merasa mual dan juga takut. Namun ia tak kuasa berbuat apa-apa. Mau lari, namun keadaannya saat itu tidak memungkinkan. Dan karena rasa takut yang begitu hebat, pada akhirnya Ija hanya bisa bergedik ngeri sambil menahan tubuhnya yang bergetar hebat. Dan tak sengaja Ija pun menjatuhkan sesuatu benda yang membuat sosok itu sadar akan kehadiran Ija. Lantas, sosok itu langsung berbalik badan menghadap Ija. Kini nampak jelas di mata Ija, wajah mengerikan layaknya leak dari Bali dengan mata yang merah serta taring yang terlihat dari mulutnya. Kini berhadapan langsung dengan Ija pada saat itu. Hahaha. Akhirnya kamu sadar, anak muda. Mau apa kamu kesini? Bukankah ini daerah terlarang buat manusia? Maafkan saya tidak tahu. Saya cuma mau mencari kayu gaharu di hutan ini, dan entah mengapa saya bisa tersesat di sini.
Kamu sudah salah tempat. Kamu kini ada di dalam daerah kekuasaanku. Maafkan saya. Tolong jangan makan saya. Hahaha. Awalnya aku memang mau makanmu. Namun aku tidak akan melakukan itu karena perjanjianku dengan pendahulumu. Sekarang kamu aman di sini. Dan nanti apabila sudah sembuh, kamu akan aku antar pulang. Seketika saja obrolan panjang pun mereka mulai pada saat itu. Dan pada akhirnya Ija pun tahu kalau sosok itu adalah hantu Maryaban. Menurut cerita dari sosok hantu Maryaban tersebut, banyak orang yang bertapa di jurang tempat Ija terjatuh hanya untuk bertemunya. Dan para orang-orang itu pun ingin meminta sehelai bulu dari sosok hantu tersebut untuk digunakan sebagai jimat kebal terhadap benda tajam. Setelah perbincangan tersebut, hantu itu pun mencoba mengobati luka-luka yang ada di tubuh Ija. Ia juga mencoba menyembuhkan tulang Ija yang patah dengan cara yang tidak masuk akal dalam nalar pikiran Ija. Dan setelah beberapa hari, pada akhirnya Ija pun bisa sembuh seperti semula. Lalu sosok hantu itu pun menepati omongannya, di mana ia langsung mengantar Ija pulang ke arah desanya. Lama mereka berjalan dan pada akhirnya mereka pun tiba di bawah pohon yang memiliki batang yang menyerupai sebuah gerbang. Sosok itu pun langsung menyuruh Ija untuk melewatinya sendiri. Dan tak lupa, ia pun berpesan agar selama melewati dua pohon tersebut, Ija tidak boleh menoleh ke arah belakang. Karena apabila ia melihat ke belakang, maka Ija tidak akan bisa pulang lagi ke alamnya. Namun, sebelum mereka berdua berpisah, sosok hantu Maryaban tersebut pun memberikan Ija sehelai bulu hitam. Simpanlah itu dan pergunakan dengan baik. Apabila kamu memakainya untuk hal yang putih, maka ia akan menjadi putih juga. Namun, bila kamu menggunakannya untuk hal yang hitam, maka ia akan ikut hitam dan bertambah hitam. Pesan sosok dari hantu Maryaban tersebut. Lalu, setelahnya, Ija pun langsung berjalan melewati dua pohon tersebut tanpa menoleh ke arah belakang. Setelah Ija berhasil melewati dua pohon yang berbentuk gerbang tersebut, tiba-tiba saja mata Ija terasa begitu gelap dan pada akhirnya Ija pun kembali pingsan. Setelah ia sadar dari pingsannya, Ija pun langsung kaget. Kini ia telah berada di tempat ia berkemah dulu. Ia tak tahu berapa lama ia telah tertidur. Namun saat itu tangannya masih saja memegang bulu pemberian hantu Maryaban. Ija pun langsung kebingungan hebat. Apakah yang ia alami selama ini hanyalah mimpi? Namun kalau semua itu adalah mimpi, mengapa semuanya terasa begitu nyata dan bulu itu sudah ada di tangannya? Tak mau ambil pusing dengan semua itu, siang itu juga langsung Ija memutuskan untuk kembali ke desa. Sesampainya di desa, orang-orang pun kaget melihat Ija. Ternyata Ija sudah menghilang di dalam hutan selama 1 bulan lamanya tanpa ada kabar. Bahkan teman Ija yang dulu sama-sama mencari kayu gaharu telah meninggal 2 minggu yang lalu saat Ija menghilang. Hal itu pun kembali membuat Ija aneh. Ia merasa baru saja menghabiskan 3 hari lamanya di dalam hutan. Namun para penduduk serta keluarganya pun berkata kalau ia telah menghilang sekitar 1 bulan lamanya. Setelah kematian teman Ija serta diiringi dengan kejadian aneh yang Ija alami, pada akhirnya keluarga besar Ija pun melarang Ija untuk kembali ke dalam hutan lagi. Ia disuruh untuk menjadi seorang buruh angkut di pasar yang ada di kampung. Karena permintaan keluarga itu pun
pada akhirnya Ija pun tidak bisa menolak dan mau tidak mau mengikutinya. Hari dan demi hari pun berlalu. Kini Ija telah menjadi seorang buruh angkut di pasar. Ia selalu melayani para pedagang yang memiliki dagangan besar. Ia pun terkenal begitu kuat, bahkan mengalahkan para buruh angkut yang lain. Tenaganya bisa dibilang tidak bisa habis. Ia selalu saja siap mengangkatkan barang pedagang kapanpun. Karena kini Ija memiliki tenaga yang luar biasa berkat bulu hantu Maryaban yang selalu ia bawa ke pasar. Hal itu pun sontak membuat kecemburuan sosial dari para buruh angkut yang lain. Saat malam hari setelah pasar usai, para buruh pun kompak untuk menegur Ija yang telah banyak mengambil pelanggan dari buruh yang lain. Mereka semua pun berbondong-bondong mendatangi Ija yang saat itu sedang santai di warung pasar. Lantas terjadilah cekcok di sana dan perkelahian pun tak terelakkan lagi. Segeralah para buruh memukuli Ija, namun ia selalu saja bisa bertahan dan juga melawan. Bahkan satu persatu para buruh tersebut pun terpental jauh. Dari sekian banyak buruh yang mengeroyok Ija pada malam itu, ada beberapa orang yang saat itu membawa senjata tajam. Sontak mereka semua langsung menyerang Ija dengan senjata tajam tersebut. Namun, tidak ada satupun senjata tajam yang bisa melukai tubuh Ija. Hanya bajunya saja yang sobek terkena sebetan dari benda tajam tersebut. Malah kini, keadaannya pun berbalik, di mana satu persatu senjata tajam yang berhasil Ija rebut, ia patahkan. Hal itu pun disaksikan oleh banyak orang di pasar, dan kini para buruh yang tadinya mengeroyok Ija malah ketakutan lalu kabur. Dan sejak hari itu, Ija resmi menjadi seorang preman pasar yang sangatlah disegani. Pekerjaan Ija pada saat itu hanyalah memungut uang keamanan dan juga pajak dari para kuli angkut yang ada di pasar. Uang yang banyak tanpa usaha kini sudah bisa ia dapatkan setiap harinya. Bahkan pernah ada beberapa orang yang ingin mengambil kekuasaan Ija sebagai preman pasar pun bisa ia kalahkan dengan begitu mudah. Dan tanpa Ija sadari, kini kehidupannya pun semakin menjauh ke arah yang begitu gelap. Namun ada yang aneh dengan Ija. Walau kini ia telah bisa dibilang memiliki penghasilan yang banyak, tapi ia nampak terlihat semakin compang-camping. Baju yang ia gunakan tiap harinya tidak ada yang baru. Semua buruk dan juga tidak terawat. Uang hasil pendapatannya di pasar pun selalu saja habis digunakannya untuk pesta pora, minuman keras, serta judi. Keanehan lain pun masih bisa disaksikan oleh orang-orang. Karena tiap kali Ija mendengar suara azan berkumandang, ia selalu saja merasa kepanasan hebat, dan Ija langsung berlari ke dalam hutan untuk menghindari suara azan tersebut. Karena keanehan tersebut, musuh-musuh Ija pun saat itu langsung membuat sebuah rencana di mana mereka ingin menghabisi Ija yang saat itu sedang kepanasan di dalam hutan. Mereka semua langsung mengikuti Ija yang telah bersembunyi dalam hutan. Saat mereka melihat Ija yang seakan-akan ketakutan hebat waktu mendengar suara azan itu, langsung dibuat kaget dengan keadaan Ija yang ada di dalam hutan. Ija terlihat memiliki bulu yang begitu tebal, serta memiliki taring dan juga bermata merah. Sontak, mereka semua kaget dan juga takut, karena ia kini tidak terlihat lagi seperti manusia, melainkan terlihat seperti sosok hantu yang sangatlah menyeramkan. Dan hal itu membuat mereka semua mengurungkan niatnya untuk membunuh Ija. Bertahun-tahun lamanya, Ija pun menjadi sosok preman yang sangatlah disegani di pasar, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Namun, kebiasaannya
dengan baju yang buruk dan juga selalu menghindari apabila mendengar suara azan sudah menjadi rahasia umum bagi orang-orang yang ada di pasar. Namun, sekuat apapun manusia dan sehebat apapun ilmunya, seleksi alam selalu tidak bisa dikalahkan. Ija yang kini telah tua pun pada akhirnya sakit-sakitan dan membuatnya kini terbaring lemah di rumahnya saat itu. Ia hanya dirawat oleh Roni dan juga keluarganya. Namun, setiap kali azan terdengar, ia selalu saja menjerit kepanasan hebat dan selalu mengusir semua orang yang ada di kamarnya. Pernah saat itu, Roni kecil merasa penasaran dengan keadaan pamannya yang sedang kepanasan hebat. Ia mencoba melihat melalui lubang kecil yang ada di bilik kamar tersebut. Saat Roni mencoba melihat ke dalam, alangkah terkejutnya Roni melihat kalau pamannya itu telah berubah wujudnya menjadi sosok yang sangat mengerikan. Ia melihat pamannya itu sedang berguling-guling kepanasan sambil menutupi telinganya dari suara azan yang berkumandang. Pamannya juga terlihat memiliki bulu di seluruh badannya. Ia memiliki taring dan bermata merah seperti sosok hantu yang begitu mengerikan. Berbulan-bulan lamanya Ija terbaring sakit lemah tak berdaya di dalam kamar. Bermacam-macam pengobatan telah ia jalani, namun keadaannya masih juga tidak membaik. Dan pada akhirnya Ija pun menyerah dengan keadaan itu. Ia tak tahan lagi dengan penderitaan yang ia alami selama ini. Lalu Ija meminta untuk dicarikan ustadz agar ia bisa bertobat. Setelah mendapatkan apa yang ia mau, Ija pun lantas menceritakan semuanya, dari kejadian aneh yang ia pernah alami dulu di dalam hutan hingga bulu hantu Maryaban yang kini masih ia simpan sampai sekarang. Dan pada akhirnya Pak Ustadz pun langsung mencoba membuang bulu tersebut dengan cara melarutkannya ke dalam sungai dengan media ikan emas, di mana bulu tersebut dimasukkan ke dalam mulut ikan emas, lalu ikan itu dilepas ke dalam sungai agar bulu itu tidak kembali lagi. Dan alhamdulillah, semenjak bulu itu telah dibuang dari Ija, Ija tidak lagi merasakan kepanasan saat mendengar suara azan. Bahkan di akhir sisa hidupnya, Ija selalu saja menyempatkan diri untuk pergi ke musola agar bisa menjalankan sholat berjamaah. Hingga di suatu pagi, seusai sholat subuh, Ija pun terjatuh di jalan dan ia pun dinyatakan meninggal dunia. Itulah sepenggal kisah tentang pamanku Ija yang dulu pernah memiliki benda mistis pemberian hantu Maryaban yang membuat dirinya bisa kebal terhadap benda tajam. Semoga saja dalam cerita ini banyak pembelajaran yang bisa kita ambil tentang apa yang pernah dialami oleh pamanku. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata. Sekian, terima kasih. Saya Roni pamit. Wassalam. Terima kasih banyak buat Mas Roni yang telah mau memberikan kisahnya di channel Kisah Hororku. Banyak sekali pembelajaran yang bisa kami semua ambil dalam kisah kali ini. Dan ternyata bulu hantu Maryaban itu sangat mengerikan efeknya. Dan juga memang Kalimantan ini masih terkenal sekali dengan ilmu-ilmu yang begitu banyak. Dan bagi teman-teman yang mungkin mau membagikan kisahnya seperti Mas Roni, bisa kirim lewat email yang ada di deskripsi. Saya tunggu. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe channel ini. Saya Dika pamit, sampai sini dulu perjumpaan kita. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalam. Terapi merinding selesai.